Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jueria, guru SD Negeri 1 Panunggalan CGP Angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Tugas 2.2A8, koneksi antar materi, pembelajaran sosial emosional. Perkenalkan, beliau adalah Bapak Supriyanto sebagai fasilitator saya dan Bu Anita Setiawardani sebagai pengajar praktik. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setiap guru sekaligus pemimpin pembelajaran sangatlah penting mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional, yakni yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5 kompetensi sosial emosional tersebut bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga terwujudnya perubahan positif pada murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pertanyaan pemantik 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan antar modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun menjadi manusia yang merdeka dan berbudi pekerti luhur. Dengan pembelajaran PSE ini, murid mampu mengenali emosi dan mengelola dirinya, sehingga tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid dan menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Kaitan antar modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru mampu menyadari dan memahami sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak, sehingga guru dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu memupuk nilai-nilai karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang terintegrasi dalam praktik pembelajaran baik secara implisit maupun secara eksplisit. Kaitan antar modul 1.3 Visi Guru Penggerak dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan di kelas dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kaitan antar modul 1.4 Budaya Positif dengan pembelajaran sosial emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Kaitan antar modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi, konten, proses, dan produk sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid
agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya berpusat pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan bagaimana guru dapat menciptakan model pembelajaran yang bervariasi. Sehingga guru hanya berpusat pada bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang menarik bagi murid. Ternyata pembelajaran sosial emosional sangatlah penting untuk diterapkan sekaligus diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran agar murid dapat mengenali dan memiliki kesadaran diri yang tinggi. Selain itu, peserta didik juga dapat memahami perasaan dirinya serta orang lain dan dapat mengelola emosi dan juga memiliki kesadaran sosial. Selain itu, murid juga memiliki kesadaran dalam berelasi agar dapat berkomunikasi dengan orang lain, serta dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari yaitu menerapkan KSE, mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian menerapkan STOP, yaitu dengan berhenti sejenak, ambil nafas dalam-dalam, kemudian rasakan, selesai, dan lanjutkan. Dan yang terakhir adalah menerapkan PSE. Yang pertama dengan melakukan pengajaran secara eksplisit, kemudian integrasi dalam praktik pembelajaran di kelas, menciptakan iklim kelas, dan yang terakhir adalah penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas yaitu menerapkan praktik pembelajaran di kelas dengan mengintegrasikan pembelajaran yang mencerminkan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian dengan rekan sejawat dan sekolah, saya akan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, kemudian membuat konten pembelajaran yang mencerminkan pembelajaran sosial emosional, dan melakukan monitoring terhadap terlaksananya PSE di sekolah. Kesimpulan, pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup. Maka PSE sangat penting untuk kita terapkan dengan cara mengintegrasikan ke dalam sebuah pembelajaran di kelas, agar guru dan murid mampu mengenali dirinya dan mengelola emosinya sehingga terwujudnya budaya positif dan iklim pembelajaran yang menyenangkan. Sekian pemaparan koneksi antar materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.